Lihat tak, Lia bicara. Mari kita bicara. Sekarang kita akan membahas soal bullying atau penindasan. Bullying itu macam-macam ya, ada bullying verbal atau non verbal. Dan sekarang kita akan membahas bullying di sekolah. Kebetulan juga ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri. Cuma bedanya ini dialami oleh anak saya, dan saya sebagai ibunya berjuang untuk meningkatkan kembali rasa kepercayaan diri dia yang sangat down gara-gara bullying itu, dan menjadikannya bullyingnya itu dilatar belakangi oleh gurunya sendiri. Jadi stay tune terus, dilihat tak, saya akan berbicara soal apa saja yang pernah saya alami atau yang sedang viral. Jadi tetap di Lia tak, Lia bicara. Mari kita bicara. Jadi waktu anak saya kelas 1 SMP, terpilih saya sebagai koordinator kelas atau korlas. Biasalah ya, kalau 1 SMP itu berarti kelas 7 biasanya diadakan LDKS kayak pemantapan gitu kan. Kalau dulu zaman kita itu MOS gitu kan. LDKS ini bayar per siswa, tapi kan ada siswa-siswa yang tidak mampu dan akan disubsidi. Nah, yang akan menentukan subsidi atau tidak subsidi itu adalah komite, dan semuanya asalnya dari informasinya dari Korlas. Dan di kelas saya kebetulan ada donatur yang lumayan lah ya perekonomiannya gitu kan. Dia menyerahkan donatur itu untuk membantu anak-anak yang tidak mampu gitu. Terkumpullah sekitar sekian juta gitu ya, dan saya pikir itu cukuplah untuk membiayai 3-4 orang anak yang memang tidak mampu membayar LDKS gitu. Dan dananya itu tidak di Korlas, tapi di rekeningnya guru itu, wali kelas lah ya, di rekening suaminya. Dia tuh pinter ya, jadi dia setiap dana yang masuk itu nggak masuk ke rekening dia, tapi masuk ke rekening suaminya, mungkin untuk menghindari audit ya. Saya sebagai seorang kelas tidak pernah overthinking karena dia wali kelas ya gitu kan, dan dia juga seorang guru pendidik gitu. Nah kemudian ternyata dana itu tidak tersalurkan untuk LDKS gitu kan. Dana itu ditahan sama wali kelas ini, entah dengan alasan apa gitu kan. Ada beberapa siswa yang tidak ikut, padahal sebenarnya bisa ikut dengan dana itu. Nah, yang bikin saya kesel dan karena jujurnya saya lah yang memang yang meminta para donatur itu untuk menyumbangkan dananya untuk anak-anak yang tidak mampu, tapi memang dana itu tidak tersalurkan ke rekening saya, tapi ke rekening suami wali kelas itu. Nah, lalu dibelikanlah kipas angin untuk kelasnya dengan alasan katanya panas. Dibelikanlah itu kipas angin, dana yang harusnya untuk pembiayaan LDKS. Saya frontal dong gitu kan. Nah, ternyata dia sepertinya tidak suka atau dendam gitu ya, saya tidak tahu ya. Anak saya yang jadi korbannya. Dia dibullying, diomongin, disindir di dalam kelas. Saya tuh tidak tahu, akhirnya saya tahunya setelah saya dipanggil dengan alasan anak saya membangkang. Dipanggil lah saya ke sekolah kan sama wali kelas itu. Ternyata ramai sekali dipanggil di ruang BP gitu kan. Ternyata ada ucapan anak saya yang katanya menyakiti beberapa orang siswa gitu kan, dan juga guru gitu kan. Dan yang paling fatalnya itu
anak saya suka sama seseorang gitu kan, tapi guru wali kelas itu bilang kalau anak cewek itu nggak suka, anak saya ngejar-ngejar. Saya lihat anak saya tuh hopeless, down sekali, seperti hancur hatinya gitu kan, malu yang pastinya gitu kan, ditonton banyak orang juga. Jadi guru BP, orang BP itu sengaja mungkin dibuka pintunya ya. Lalu akhirnya guru wali kelas itu menyarankan untuk anak saya keluar, pindah kelas, pindah sekolah gitu. Tadi saya sebenarnya mau mengiyakan, tetapi saat saya sharing dengan ketua komite ternyata memang tidak diperbolehkan. Memang setahu saya anak saya ini kan masuk dalam Dikdis ya, dinas pendidikan ini kan ada anggarannya, kalau misalnya ada yang keluar dengan alasan apa, pasti nanti sekolah pasti kena gitu kan. Ketua komite akhirnya menjembatani, wali kelas itu akhirnya minta maaf, tapi sepertinya minta maaf juga enggak tulus ya gitu. Dan saya bersyukur, saya nggak bersyukur sebenarnya sih, masa 2029 itu kan pandemi ya, 2020 2021, dan itulah waktu dimana saya menumbuhkan kembali rasa kepercayaan diri dia dari rumah. Saya tingkatkan, tidak ada yang bisa mengambil harga diri kamu kakak, kamu tetap kamu gitu. Saya terus meningkatkan bagaimana dia untuk lebih wise, lebih memandang hidup lebih bijaksana lagi, dan tidak perlu mendengarkan omongan orang. 2 tahun saya berjuang menumbuhkan kembali rasa kepercayaan diri dia, sampai dulunya dia tidak mau sekolah gitu. Saya bilang kalau kita pindah, kalau kita keluar kita kalah gitu kan. Dan ternyata guru itu kena sanksi juga ya, sanksi tidak boleh menjadi wali kelas lagi gitu kan, gitu. Jadi tolonglah difikirkan kembali ya, saat kita bullying sama seseorang gini loh, kita ngatain, ih lo tuh gendut banget loh, walaupun dengan ada bercanda. Kamu tahu nggak sih, itu nyakitin hati banget loh. Tidak ada orang yang mau gendut, tidak ada orang yang mau kurus, tidak ada orang yang mau jelek gitu kan. Tapi memang seperti itu keadaannya gitu kan. Kita tidak bisa merubah seseorang. Kalau kamu ngatain orang gendut, apakah kamu berpartisipasi dalam hidup dia? Misalkan kamu ngasih makan, misalkan kamu ngasih apa gitu kan, enggak kan. Dia gendut, dia sendiri kok ngerasain. Dia jelek, dia sendiri ngerasain. Kenapa kamu harus melakukan bullying secara verbal gitu? Itu kan nyakitin hati loh. Nih sebenarnya gini loh, saya tuh jujur saja, saya memang mengalami peningkatan berat badan semenjak saya melahirkan. Tapi tidak pernah sepatah kata pun keluar kata gendut atau diet sana gitu dari pasangan saya, dari suami saya gitu. Tapi yang mengherankan, kenapa setiap ada perkumpulan keluarga, malah keluarga-keluarga saya yang lain yang heboh, kok gendut banget sih sekarang, ih padahal lo gendut banget. Memang hanya sekedar sapaan gitu kan, tapi tahu nggak sih itu sebenarnya nyakitin hati banget dan bikin mental jatuh. Tapi makanya setiap ada perkumpulan keluarga jadi males ketemu gitu loh, sadar kayak gitu. Jadi itu pun jadi pembelajaran buat saya juga gitu. Kadang kita ketemu kadang kita ketemu teman lama kan ya, udah lama nggak ketemu, terus dia dulu cantik, tiba-tiba mungkin dia jelek, kan nggak mungkin gue bilang lo kok sekarang jelek banget gitu kan nggak mungkin. Coba deh biasakan kalau ketemu orang yang udah lama nggak ketemu, apa kabar, gimana keadaannya gitu. Stop dengan menyapa, lo kok gendut, lo kok jelek, lo kok hitam. Jangan please. Kata-katamu yang walaupun hanya bercanda buat dirimu, tapi belum tentu untuk menerimanya. Jadi stop bullying ya, mau di sekolah, pertemanan, di masyarakat. Tahu nggak di Korea itu kasus bunuh diri karena bullying? Jangan sampai gitu loh. Karena sekarang kan kemajuan era globalisasi dan era internet ya. Revolusi industri 4.0 itu kan memang semuanya serba internet. Jadi kita juga harus menyikapi dengan bijaksana gitu. Jadi stop bullying ya. Jaga keluarga kamu, jaga anak-anak kamu, diri kamu, keluarga kamu dari bullying. Cepat tangani dan jangan sampai berlarut-larut, karena ingat, kasus kematian di era globalisasi ini kebanyakan adalah gara-gara bullying. Oke? Lia bicara sesuai fakta realitas. Lia bicara, terus bicara, dan jangan pernah berhenti bicara. Bye-bye.
See you.